6 rahasia konsep dalam bisnis ala Bob Sadino. Setiap pengusaha memiliki rahasia. Begitu juga dengan seorang pengusaha kenamaan yang sering disapa dengan nama Om Bob. Rahasia memang tidak selalu berkonotasi jelek, meskipun apa yang dilakukan melebihi nalar perhitungan bisnis. Rahasia dalam konsep bisnis biasanya berbicara mengenai software yang ada di dalam pikiran manusia tentang bisnis tersebut. Orang-orang sukses sebelum berhasil merengkuh kesuksesan terlebih dahulu membangun kerangka berpikirnya tentang bisnis. Ia membangun mindset sebelum melakukan langkah dan tindakan yang tepat dalam berbisnis. Bahkan pemikiran tentang bisnis itu seringkali ia bangun justru ketika sedang menjalankan bisnisnya. Maka tidak mengherankan apabila seorang pengusaha sukses senantiasa mempunyai pandangan, pemikiran dan konsep bisnisnya tersendiri, tak terkecuali dengan Bob Sadino. Apa rahasia konsep bisnisnya? Berikut ini adalah beberapa konsep yang berhasil dirangkum dalam berbagai penuturan dalam seminar dan wawancara. Pertama, belajar goblok. Belajar goblok? Mungkin bagi kita akan bertanya, bukankah seorang pengusaha harus cerdas? Menurut hukum konvensional memang benar, namun tidak dengan Bob. Seorang pengusaha justru harus belajar goblok. Mengapa demikian? Yang jelas pengusaha yang suka bercelana pendek ini mempunyai banyak alasan yang menjadikan goblok memang perlu dalam usaha. Paling tidak ala Bob sendiri. Sebab selama ini sosok yang santai ini membangun usahanya memang dari nol, alias orang goblok yang sebelumnya tidak mempunyai ilmu tentang bagaimana cara berbisnis. Bob oleh banyak kalangan dan oleh dirinya sendiri memang dianggap sebagai orang yang goblok. Ia lebih suka dengan sebutan itu, sehingga dalam bukunya ia bahkan tidak ragu-ragu untuk menulisnya Belajar Goblok dari Bob Sadino. Namun goblok bukan sembarang goblok, tetapi orang goblok yang sukses dengan idenya sendiri dalam berwirausaha. Dalam membangun kerajaan bisnisnya, Bob memang menggunakan cara-cara bodoh yang menurut kebanyakan orang tidak masuk akal, apalagi dalam bidang usaha, di mana kecerdasan merupakan salah satu aspek penting yang harus dibangun. Namun, apa benar-benar goblok Om Sadino itu? Orang goblok menurut pandangan Bob sepertinya bukan arti yang sesungguhnya, melainkan lebih pada cara-cara berpikir nyeleneh yang keluar dari jalur berpikirnya orang pandai. Bahkan seorang lulusan sarjana ekonomi sekalipun, hal ini paling tidak terlihat dari beberapa pandangannya tentang orang goblok. Misalnya, ia bilang bahwa banyak orang pandai tapi tak berhasil dalam usaha, bahkan melangkah pun tak berani. Namun orang goblok itu tak pandai dalam menghitung, sehingga lebih cepat memulai usaha. Kalau orang pintar menghitungnya jelimet, jadi tidak lekas memulai usahanya. Begitu juga orang goblok berbisnis tidak berpikir urutan, sedangkan orang pintar berpikir urut. Bahkan orang pintar tidak gampang dengan orang lain, jadi semuanya mau dikerjakan sendiri, seolah tak ada yang dapat menggantikan dirinya. Tapi tidak dengan orang goblok. Ia akan mencari orang pintar dan harus lebih pintar darinya untuk menjalankan usahanya tersebut. Selain itu, orang pintar ketemu gagal cenderung mencari kambing hitam untuk menutupi kekurangannya. Misalnya, situasi ekonominya lagi tidak baik dan lain sebagainya. Sedangkan kalau orang goblok, jika ketemu gagal, tidak merasa bahwa ia gagal, sebab ia selalu merasa sedang belajar. Itu orang goblok menurut pandangan Om Bob. Bahkan ia mengatakan bahwa dirinya termasuk orang yang goblok karena tidak pernah melakukan perencanaan usaha, target, ataupun mengenal cita-cita. Padahal seluruh karyawannya dituntut untuk mempunyai target, rencana, dan lain sebagainya. Memang dalam menjalankan bisnisnya, Bob melakukan hal-hal goblok semacam itu. Menurutnya, orang goblok itu mempunyai banyak sekali keuntungan, terutama dalam hal berwirausaha. Setidaknya itulah yang dikerjakan dan dibuktikan oleh Bob Sadino dalam menjalankan roda bisnisnya selama ini. Adapun penjelasan yang dimaksud dengan orang goblok, perbedaan
orang goblok dengan orang pintar di dalam bisnis menurut Bob Sadino adalah: pertama, terlalu banyak ide. Orang pintar biasanya banyak ide, bahkan mungkin terlalu banyak ide sehingga tidak satupun ide tersebut yang kemudian menjadi kenyataan. Sedangkan orang bodoh mungkin hanya punya satu ide dan satu itulah yang menjadi pilihan usahanya. Yang kedua, miskin keberanian untuk memulai. Orang bodoh biasanya lebih berani dibandingkan orang pintar. Mengapa demikian? Karena orang bodoh sering tidak berpikir panjang atau banyak pertimbangan. Ia nothing tulus. Sebaliknya, orang pintar terlalu banyak pertimbangan. Yang ketiga, terlalu pandai menganalisis. Sebagian besar orang pintar sangat pandai menganalisis. Setiap satu ide bisnis dianalisis dengan sangat lengkap, mulai dari model, untung rugi sampai break even point. Sementara orang bodoh tidak pandai menganalisis, sehingga lebih cepat dalam memulai usaha. Keempat, ingin cepat sukses. Orang pintar merasa mampu untuk melakukan berbagai hal dengan kepintarannya, termasuk mendapatkan hasil dengan cepat. Sebaliknya, orang bodoh merasa harus melalui jalan panjang dan berliku sebelum mendapatkan hasil. Kelima, tidak berani bermimpi besar. Orang pintar sangat mahir bermain logika, sehingga bermimpi sesuatu yang secara logika bisa dicapai. Dengan kata lain, tidak berani mimpi muluk-muluk yang secara logika tidak mungkin terwujud. Sedangkan orang bodoh tidak peduli dengan logika, yang penting ia bermimpi sesuatu sangat besar, bahkan sesuatu yang tidak mungkin dicapai menurut orang lain. Yang keenam, bisnis butuh pendidikan tinggi. Orang pintar menganggap untuk berbisnis perlu tingkat pendidikan tertentu, paling tidak sarjana, dan kalau bisa sarjana ekonomi. Sementara orang bodoh berpikir ia pun bisa berbisnis walaupun tidak kuliah. Yang ketujuh, berpikir negatif sebelum memulai. Orang pintar yang hebat dalam analisis sangat mungkin berpikir negatif tentang sebuah bisnis, sebab informasi yang berhasil dikumpulkannya sangat banyak. Sedangkan orang bodoh tidak sempat berpikir negatif karena harus segera berbisnis. Yang kedelapan, maunya dikerjakan sendiri. Orang pintar berpikir aku pasti bisa mengerjakan semuanya, sedangkan orang bodoh menganggap dirinya punya banyak keterbatasan sehingga harus dibantu orang lain. Yang kesembilan, miskin pengetahuan, pemasaran dan penjualan. Orang pintar seringkali menganggap sudah mengetahui banyak hal, tapi kerap melupakan penjualan. Sementara orang bodoh berpikir simpel, yang penting produknya terjual. Kesepuluh, tidak fokus. Orang pintar sering menganggap remeh kata fokus. Baginya, melakukan banyak hal lebih mengasihkan, sementara orang bodoh tidak punya kegiatan lain kecuali fokus pada bisnisnya tersebut. 11. Tidak peduli konsumen. Orang pintar sering terlalu percaya diri dengan kehebatannya. Ia merasa semuanya sudah perfect berkat pengetahuannya tersebut, sehingga mengabaikan suatu konsumen. Sedangkan orang bodoh selalu ingin tahu suara konsumen, sebab baginya konsumen seringkali lebih pintar darinya. Ke-12, abaikan kualitas. Orang bodoh kadang-kadang mengabaikan kualitas karena memang tidak tahu, maka tinggal diberitahu bahwa mengabaikan kualitas keliru. Sedangkan orang pintar seringkali mengabaikan kualitas justru karena sok tahu. Ke-13, tidak tuntas. Orang pintar dengan mudah beralih dari satu bisnis ke bisnis yang lain karena punya banyak kemampuan dan peluang. Sedangkan orang bodoh mau tidak mau harus menuntaskan satu bisnisnya saja. 13.
Tidak tahu prioritas. Orang pintar sering merasa sok tahu dengan mengerjakan dan memutuskan banyak hal dalam waktu sekaligus, sehingga prioritasnya seringkali terabaikan. Sedangkan bagi orang bodoh, yang paling mengancam bisnisnya lah yang akan dijadikan prioritas. 14. Kurang kerja keras dan kerja cerdas. Banyak orang bodoh yang hanya mengandalkan semangat dan kerja keras plus sedikit kerja cerdas menjadikannya sukses dalam berbisnis. Di lain sisi, kebanyakan orang pintar malas untuk bekerja keras dan berlaku sok cerdas. 15. Mencampur adukkan keuangan. Seorang pintar sekalipun tetap berperilaku bodoh dengan mencampur adukkan keuangan pribadi dan perusahaan. Sedangkan orang bodoh akan senantiasa belajar dan berusaha untuk tidak menjadi demikian. 16. Mudah menyerah. Orang pintar merasa gengsi ketika gagal di satu bidang, sehingga ia langsung beralih ke bidang lain saat menghadapi hambatan. Sedangkan bagi orang bodoh, seringkali tidak punya pilihan kecuali mengalahkan hambatan tersebut. 17. Melupakan Tuhan. Kebanyakan orang merasa sukses itu adalah hasil jeripayah diri sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Sedangkan orang bodoh selalu berdoa dan yakin bahwa kesuksesan itu datangnya dari Tuhan yang diberikan kepadanya. 18. Berperilaku buruk. Setelah menjadi pengusaha sukses, biasanya seseorang yang pintar akan menganggap dirinya sebagai seorang yang mandiri. Ia tidak lagi membutuhkan orang lain karena mereka selalu mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Sedangkan orang bodoh, ia akan senantiasa memerlukan orang lain untuk membantu bisnisnya. Demikian itu perbedaan antara pembisnis yang bodoh dan pintar menurut Bob Sadino. Rahasia konsep bisnis yang kedua ala Bob Sadino adalah buang rasa takut. Bob sangat menyadari bila sebagian orang mungkin merasa bahwa bisnis itu adalah dunia yang bebas, bahkan tidak menentu pendapatannya dibanding dengan seorang pegawai negeri, sehingga banyak di antara mereka yang lebih memilih untuk menjadi PNS ketimbang memilih menjadi pengusaha. Alhasil mereka jadi takut untuk terjun ke dunia bisnis dan memilih untuk belajar ataupun melakukan nepotisme untuk hanya sekedar dapat posisi sebagai pegawai negeri. Sangat banyak hal ini terjadi di negeri ini lantaran ketakutannya dalam mencari pemenuhan kebutuhan hidup dan salah satunya takut menjadi seorang pengusaha. Oleh sebab itu, Bob dahulu adalah seorang yang mempunyai gaji tetap yang lumayan banyak dan posisi yang baik. Namun, tidak lama menjadi seorang pegawai, ia lebih memilih untuk menjadi seorang yang mandiri. Bahkan untuk memperteguh kemandiriannya tersebut, ia pernah ingin mengaku menjadi miskin dahulu, dan itu tercapai sebelum ia beralih menjadi seorang pengusaha telur ayam. Saat dalam kondisi yang memprihatinkan tersebut, Bob hanya ingin bekerja sendiri demi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Makanya ia kemudian mencoba peruntungan di dunia bisnis. Sebagai seorang yang hanya lulus SMA dan tidak pernah mengenal dunia entrepreneur, Bob tidak pernah takut dengan bayang-bayang apapun. Ia melakukan itu secara alami dan berjalan sendiri sebagaimana air mengalir. Sebenarnya yang terpenting kala itu adalah bagaimana ia melakukan sesuatu bisnis dan membuatnya untuk tetap harus berjalan. Bob tidak takut dengan bayang-bayang tentang usaha, apakah akan rugi, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana kendalanya, dan lain sebagainya. Ia bahkan tidak memikirkan hal itu dan terus tetap melangkah melakukan segala aktivitas usahanya sebagaimana biasanya. Di sisi lain, ia tidak berhenti-hentinya belajar sambil melakukan bisnis. Akhirnya Om Bob meraih semua ilmu tentang bisnis justru saat ia terjun langsung di dalamnya. Ilmu yang diraih pun kelewat nyeleneh karena di luar perkiraan nalar wirausaha. Salah satunya adalah tentang membuang rasa takut alias memunculkan keberanian. Selama ini jika seseorang hendak memulai bisnis, biasanya ketakutan dengan
modal atau takut dengan resiko. Modal sering menjadi hambatan bagi yang ingin berwirausaha. Namun menurut Bob, rata-rata kalau orang berbicara modal langsung otaknya bilang duit. Orang yang lebih canggih lagi kalau bukan duit akan mengarah ke benda-benda modal seperti pacul, pikulan, atau becak. Itu modal yang bisa dilihat, dipegang, dan dirasakan. Namun sebenarnya seseorang jangan terlalu takut sebab ia mempunyai modal yang tidak tampak, dirasakan, dan dipegang. Tiada lain adalah modal keberanian, kemauan, dan tekad. Makanya Bob Sadino memulai dari modal yang tidak kelihatan tersebut. Salah satu keberanian yang ditunjukkan oleh Bob adalah keberanian mencari risiko dalam setiap usahanya. Padahal orang biasanya lebih memilih untuk menghindari risiko, tapi lain dengan Bob. Malahan Bob cuek dengan adanya hal itu, sebab menurutnya di balik risiko tersimpan sebuah keuntungan. Semakin besar risikonya, maka semakin tinggi keuntungannya. Ia merasa masa bodoh dengan akibat yang akan ditimbulkan dan keberaniannya mencari risiko. Rahasia konsep dalam bisnis ala Bob Sadino yang ketiga adalah jangan berharap. Aneh memang jika kita melakukan sesuatu dengan tidak boleh mempunyai harapan sama sekali. Jelas ini menyalahi pandangan konvensional bahwa harapan adalah bagian dari sebuah jalan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Terlebih jika apa yang kita lakukan itu mengenai bisnis, di mana setiap tindakan harus benar-benar diperhitungkan secara matang. Namun, jika tidak mengikuti alur pemahaman konvensional apakah akan rugi atau gagal, ternyata juga tidak demikian. Paling tidak itu dijalankan dan dibuktikan oleh Bob Sadino selama ini. Mengapa orang macam Bob melakukan konsep bisnis yang demikian? Alasannya cuma satu, bahwa di balik semua harapan tersimpan banyak kekecewaan. Agar tidak kecewa dan sakit hati, maka jangan berharap. Harapan hanya akan menimbulkan kekecewaan dan putus asa di kemudian hari bagi orang yang tidak memahami bahwa kegagalan merupakan sebagian dari proses keberhasilan. Bob tampaknya menyadari betul bahwa semakin tinggi harapan, maka peluang untuk kecewa juga sebanding tingginya. Oleh sebab itu, ia tidak berharap sama sekali, selain hanya melakukan apa saja yang ia kehendaki sesuai dengan tantangan dan peluang bisnis yang sedang dijalankan. Apa yang dikerjakan oleh Bob hanyalah terus melakukan dan melakukan terus apa yang bisa dilakukannya dalam bisnis. Pada waktu awal ia berbisnis telur ayam, modalnya hanya secari kertas dan pena. Namun Bob Sadino mempunyai impuls refleks saat ketika melihat perbedaan telur ayam dalam negeri dan luar negeri. Ia juga tidak punya mimpi, harapan ataupun cita-cita karena dirinya tidak sedang tertidur. Ia pun hanya melakukan dengan mata terbuka. Oleh karena itu, tidak ada mimpi untuk dirinya sukses, juga tidak ada harapan untuk mencapainya. Itulah Bob Sadino yang sesungguhnya. Dengan mengamalkan prinsip seperti itu, justru peluang untungnya akan lebih besar, sebab ia tidak terbatas dan tersekat oleh namanya impian. Rahasia konsep dalam bisnis yang keempat menurut ala Bob Sadino adalah lepaskan belenggu pikiran. Bob Sadino menilai bahwa rata-rata orang Indonesia masih berpikir untuk menjadi pegawai saja, termasuk mereka sudah selesai sekolah dan jadi sarjana. Kebanyakan orang tidak mau dipicu mental kewirausahaannya karena tidak mau pendekatan terhadap orang tersebut harus beda. Pendekatan yang harus digunakan adalah keteladanan. Kalau orang melihat Anda berhasil, Anda hanya bisa berharap orang lain mengikuti Anda, bukannya mengajari cara-caranya supaya berhasil. Tentunya
dengan semangat dan kerja keras, bahkan juga kegagalan. Artinya selama ini pikiran kita masih terbelenggu oleh pikiran-pikiran negatif tentang dunia kewirausahaan. Belenggu-belenggu tersebut misalnya takut gagal, tidak punya modal, bingung memulai, bingung melakukan, serta penghasilannya tidak tetap, sehingga kita lebih memilih untuk menjadi pegawai yang gajinya jelas setiap bulannya, bahkan untuk kisaran nominal pendapatan. Pikiran-pikiran tersebut merupakan bayang-bayang yang terus menghantui dan membelenggu mindset tentang dunia wirausaha, sehingga seseorang menjadi takut untuk melakukan usaha, apalagi untuk sukses. Padahal kalau seseorang lebih memilih untuk menjadi usahawan dan sukses, maka pendapatan yang diterimanya sebagai pegawai bahkan hanya setitik kecil dari apa yang telah ia peroleh sebagai pengusaha. Bob Sadino adalah buktinya. Dari beribu-ribu pengusaha, saya menilai bahwa dengan melihat sosok Bob Sadino, kesuksesan dalam berbisnis itu dibangun pertama kali dari pemikiran yang benar. Salah satunya adalah menghilangkan segala macam belenggu pikiran negatif tentang bisnis. Pikiran negatif hanya akan mempengaruhi setiap tindakan dan cara mengatasi masalah dalam bidang usaha. Misalnya saja, kegagalan merupakan sebuah kekecewaan dan keputusasaan yang tinggi, sehingga jika seseorang mengalami hal tersebut boleh jadi langsung berhenti berusaha. Padahal kita bisa mengubahnya dengan memberi pengertian yang tepat tentang bisnis dan kegagalan. Misalnya, Bob mencontohkan bahwa dirinya berbisnis hanya mencari rugi, bukan untung. Logikanya sederhana. Kalau cari untung, apakah setiap saat akan untung terus? Begitu juga dengan rugi, apakah setiap saat akan rugi terus? Perbedaan cara pandang tentang untung dan rugi saja sebagaimana dilakukan Bob sudah mempunyai efek yang penting dalam tindakan bisnis. Orang yang mengharapkan rugi sebagai patokan awalnya akan lebih kuat dalam menghadapi setiap kegagalan, dan menghadapi keberhasilan merupakan bagian kecil dari proses kegagalan, sehingga tidak membuatnya cepat puas dan terlena dengan keberhasilan tersebut. Sebaliknya, orang yang mengharapkan keuntungan pada awalnya, maka jika terjadi kegagalan justru akan mengalami kekecewaan dan depresi yang berat, sehingga ia tidak mampu lagi berpikir bagaimana caranya untuk bangkit, dan apabila mendapatkan keberhasilan justru akan membuatnya lupa dan terlena karena telah berhasil. Itulah salah satu belenggu pikiran yang harus dihilangkan dalam berbisnis. Rahasia konsep dalam bisnis ala Bob Sadino yang kelima adalah tidak ada cara instan untuk sukses. Sepertinya tidak ada pengusaha sukses di muka bumi yang diraihnya dengan cara instan. Mereka melakukan proses yang panjang, kerja keras, gagal, bangkit lagi, dan seterusnya, sehingga mencapai yang namanya kesuksesan. Hal tersebut dikarenakan mereka sadar bahwa sesuatu yang didapatkan dengan mudah akan menghilang dengan cara yang mudah pula, dan tentu itu tidak akan membentuk karakter manusia yang tangguh. Makanya tatkala ada seminar-seminar tentang cara cepat jadi kaya, cara mudah menuju sukses, dan beberapa kalimat motivator penggoda minat peserta adalah tidak benar. Bob Sadino juga sama sekali tidak percaya pada kata-kata itu atau pada materi-materi seminar tersebut. Om Bob bahkan mengatakan itu sebagai omong kosong belaka. Hal ini menurutnya karena tidak ada sukses yang dicapai dengan cara instan. Semuanya memerlukan waktu dan kerja keras untuk mewujudkannya. Tidak serta-merta bisa langsung abrakadabra terwujudlah sebuah kesuksesan. Bahkan ketika ada salah satu dari peserta sebuah diskusi bertanya kepada Om Bob, kira-kira ada nggak jalan pintas untuk meraih kesuksesan? Malah dijawab oleh Om Bob dengan nada menyentak, kalian itu mau enaknya saja, tidak mau melewati proses yang seharusnya kalian lalui. Kalian ingin mendapatkan emas tapi tidak ingin bersusah payah, bermandikan keringat, darah, dan cucuran air mata untuk mendapatkan emas yang kalian inginkan.
Tidak ada sesuatu yang instan. Kalaupun saya ceritakan apa yang sudah saya lakukan, tentu saja hal itu belum tentu sama dengan problem-problem yang pernah saya lalui. Sebenarnya bukan bermaksud memarahi si penanya, malah sebaliknya, Om Bob ingin meluruskan pikirannya yang keliru serta membuka mata lebar-lebar pada proses kerja keras yang membutuhkan waktu untuk sukses, tidak secara instan. Makanya ia menegaskan dengan contoh dirinya sendiri bahwa apa yang diraihnya selama ini bukan perkara mudah yang orang menganggapnya mudah dan enak, padahal apa yang telah diraih Bob dalam usahanya saat ini sama sekali tidak sebanding dengan problem-problem yang dilaluinya kala itu. Intinya sebenarnya Om Bob ingin mengatakan bahwa jika Anda ingin memperoleh emas idaman, maka Anda harus siap untuk bersusah payah menambang, bermandikan keringat, darah, dan cucuran air mata agar emas yang kita inginkan tersebut tetap bisa diraih. Semua itu membutuhkan proses, sebab hanya emas hasil pemberian orang lain sajalah yang bisa diraih dengan cepat dan mudah. Namun untuk mendapatkannya sendiri perlu kerja keras dan waktu, sebab tidak ada kesuksesan instan diraih di dunia ini. Rahasia konsep dalam bisnis ala Bob Sadino yang keenam adalah kesuksesan adalah karena semua kegagalan sudah terlewati. Seorang penemu mesin Honda, Soichiro Honda, pernah berkata, sukses itu hanya 1%, sedang 99% sisanya adalah kerja keras. Hal ini setidaknya sama dengan apa yang diungkapkan oleh Bob Sadino bahwa kesuksesan itu hanyalah titik kecil di puncak gunung kegagalan, atau kesuksesan adalah karena semua kegagalan sudah terlewati. Baik Honda maupun Bob sejatinya memiliki pandangan yang sama, bahwa kesuksesan adalah merupakan bagian dari kegagalan. Sebuah kesuksesan dapat diraih salah satunya dengan jalan kegagalan demi kegagalan, atau tatkala semua kegagalan sudah terlewati. Dalam bisnis, Bob selalu menekankan bahwa apa yang dilakukan adalah terus melakukan dan terus melakukan tanpa memikirkan sebuah kesuksesan. Bahkan bagi Bob, ia tidak paham dengan apa itu sukses, sehingga ia bersikap bersetan dengan kesuksesan. Apa yang dilakukannya selama ini adalah terus berusaha, meskipun kegagalan demi kegagalan terus menerpa. Namun semuanya itu dibarengi dengan pengamatan dan pembelajaran atas setiap kegagalan yang diterima, sehingga Om Bob bisa memperbaiki setiap kesalahan demi kesalahan dalam bisnisnya sampai ia merengkuh yang oleh orang lain dinamakan sebagai sebuah kesuksesan. Meskipun Bob sangat tidak mengerti benar apa itu sukses, sebab baginya kata tersebut begitu sangat relatif artinya. Menurut Bob, setiap orang dalam berwirausaha sudah pasti akan terbentur pada sebuah kegagalan, apapun itu bentuknya. Namun untuk tetap ingin meraih kesuksesan, kegagalan tersebut harus dilalui. Bahkan menurutnya, kegagalan bukan untuk dihindari, namun justru harus dicintai, disayang-sayang, dipeluk-peluk, dan dibelai-belai. Jangan sekali-kali membenci atau menghina yang namanya kegagalan, sebab jika Anda membenci dan menghinanya, maka Anda akan bingung bagaimana cara menyikapinya, yang boleh jadi Anda akan stres dan depresi dibuatnya. Lain halnya jika kita justru menyayangi dan menyenanginya. Bagaimana sesuatu yang disayangi dan disenangi akan seberat apapun rintangan, tidak akan pernah membuatnya putus asa, apalagi sampai depresi. Oleh sebab itu, jika jatah kegagalan kita sudah habis kita lalui, maka 1% kesuksesan itu barulah boleh kita nikmati. Jadi kata Bob, semakin cepat kita bertemu dengan kegagalan dan semakin cepat kita bisa melalui kegagalan tersebut, maka kita akan semakin dekat dengan kesuksesan. Makanya jangan takut pada kegagalan. Demikian teman-teman, 6 rahasia konsep dalam bisnis ala Bob Sadino. Semoga menginspirasi ya. Yuk tonton video-video lainnya tentang mereka yang telah sukses kaya karena kekresian mereka. Sampai jumpa.
Terima kasih.